bahwa Badan Aspirasi Masyarakat ini memang baru dibentuk di 2024 yang lalu, kurang lebih 6 bulan lamanya saya katakan. Buat kami ini merupakan kabar baik, bahkan bisa menjadi angin segar bagi kami di saat kami setiap hari merasakan hiruk-pikuk dan teriknya matahari yang kami lalui di dalam mencari nafkah untuk keluarga kami. Sama seperti sejuknya ruangan ini yang kami rasakan, yang sangat jarang kami rasakan karena setiap harinya tidak seperti ini yang boleh kami rasakan. Tetapi Bapak Ibu, apalah artinya semua itu kalau angin itu hanya semu dan sementara. Sedangkan yang kami mau dan kami inginkan sebagai masyarakat atau rakyat di negeri ini yang dari berbagai kalangan tergabung di dalam ojol, driver ojol, ojek online. Yang kami perlukan adalah kesejahteraan. Kesejahteraan yang adil sesuai dengan salah satu butir ideologi bangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami ini adalah rakyat Indonesia. Tadi dari rekan-rekan menyampaikan beberapa hal pokok penting yang telah disampaikan. Kurang lebih 10 tahun keberadaan kami sebagai ojol, dan perlu saya ingatkan kepada kita semua, ojol itu peranannya sangat penting di negeri ini. Bapak Ibu ngalamin dan merasakan itu loh. Bapak Ibu lagi pengen makan, mager, malas bergerak, gampang, pesan aja. Ojek online, betul nggak sih? Bapak Ibu kebingungan, anak Bapak Ibu mau dijemput sekolah karena sopir pribadinya lagi berhalangan. Gampang. Pesen aja ojek online, tinggal kasih tahu atas nama siapa, kelas berapa, kami jemput, kami antar, dan kami pastikan selamat. Jadi sangat salah apabila ojol itu tanda kutip seperti tidak dianggap di negeri ini. Atau kita coba yuk, andaikan 1-2 hari ojol tidak aktif ataupun tidak berfungsi, kira-kira gimana ya? Pasti ada sesuatu yang berbeda terjadi. Nah, sudah beberapa kali kami lihat dan saksikan para dewan yang terhormat menyampaikan tentang nasib ojol, termasuk abang kita, Bang Adian Napitukulu, yang sangat cukup gamblang menyampaikan dan kami nikmati di media sosial tentang ojol ini. Kami salut dengan apa yang disampaikan, tapi lagi-lagi kami belum merasakan apa yang disampaikan itu berdampak kepada kami. Malah semakin ke sini kami merasakan semakin dihimpit, semakin dijepit. Kenapa? Karena aplikator sederhana menurut pemikiran kami. Mereka bergerak melakukan kebijakan yang katanya mensejahterakan driver, tetapi pada kenyataannya jauh panggang dari api. Tidak demikian. Malah semakin kami merasakan kesengsaraan. Mau lepas ini mata pencarian kami, dijalankan kami berontak, jadi si malakama buat kami. Lalu kepada siapa kami mengadu? Kami punya pemerintah, kami punya wakil yang juga kami pilih, karena kan nggak boleh golput. Kami jadi memilih juga dong. Di saat pemilihan kemarin kami matikan aplikasi, kami coba memilih
Dengan harapan semoga yang saya pilih mensejahterakan rakyat termasuk kami ojol. Bisa jadi yang kami pilih ini ada Bapak Ibu yang sedang duduk. Bisa jadi suara Anda hampir kalah, tapi karena pilihan kami Anda bisa duduk. Betul nggak sih? Betul. Jadi artinya kami ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan jadikan kami ini seperti bawang merah yang selalu menangis. Hanya bawang putih yang diperhatikan. Jangan dijadikan kami ini anak bawang. Kami lakukan unjuk rasa sesuai dengan undang-undang di negeri ini, dilindungi ketika kita unjuk rasa dengan tertib. Koalisi Ojol Nasional tidak pernah melakukan unjuk rasa dan itu anarkis. Dengan tertib. Lalu disambut, tetapi hanya seperti itu saja. Tidak ada tindak lanjutnya. Kami berharap Badan Aspirasi Masyarakat. Ini namanya luar biasa ini. Bang, saya kira BEM tadi. Bang, Badan Aspirasi Masyarakat. Tadi Ibu Ketua menyampaikan tentu hal ini akan disampaikan ke Ketua. Tidak bisa mengambil keputusan benar. Tapi kami juga berpikir, ini dibuat, badan ini dibuat, pasti ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, untuk apa dibikin? Dan inilah tujuannya. Kiranya tujuan ini dapat terlaksana. Jadi pada intinya Bapak Ibu, Dewan yang terhormat sebagai wakil kami, selain doa kami agar Bapak Ibu sehat, dengarlah seruan kami. Aku menyampaikan dengan suara seperti ini, tapi hatiku pedih. Karena begitu banyak hal yang kami lalui dengan begitu kesengsaraan. Bapak Ibu boleh lihat, boleh tanya kepolisian, boleh tanya yang lain, ojol itu sangat berperan. Di jalanan ada laka, di ini ada ini, semua ojol ada di sana. Kami tidak katakan kami sepenuhnya baik, karena ada juga beberapa oknum yang tidak baik. Tetapi komunitas demi komunitas itu Bapak Ibu biar tahu, kami itu betul-betul melakukan sesuatu yang baik. Di WhatsApp grup komunitas aja dilarang menyebarkan berbau porno, dilarang menyebarkan sara, dilarang menyebarkan berbau politik. Betul-betul kami itu duduk sama rata, berdiri sama tinggi dalam arti apa? Dalam arti itu kami sama, tanpa memandang apapun. Jadi, ini adalah orang-orang yang hadir menyuarakan, saya percaya, kami dengan segala keyakinan, bahwa apa yang menjadi seruan kami, itu boleh didengarkan. Apa itu? Simpel saja. Payung hukum untuk ojol. Payung hukum. Di manakah kami nanti ada? Kementerian Tenaga Kerja kah? Kementerian Perhubungan kah? Atau dimanapun orang-orang pintar yang duduk sebagai wakil kami sudah bisa mengatur semuanya. Kami serahkan semuanya. Sehingga aplikator menentukan kebijakan itu jelas. Ada undang-undang, ada hukum yang berlaku. Tidak bisa mereka semena-mena memberikan suspend kami semena-mena. Bapak Ibu harus tahu, saya berulang kali, berkali-kali membantu keluarga ojol yang orang tuanya meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan. Sebenarnya di aplikasi itu ada yang namanya santunan kematian. Lalu kita urus. Tahu nggak Bapak Ibu? 10 yang kita urus, mungkin 8, mungkin 2 yang bisa turun. 8-nya nggak cair. Dengan berbagai alasan, meskipun sudah kita lakukan sesuai prosedur. Mengapa sampai terjadi contoh yang demikian? Sekali lagi, karena payung hukum itu tidak ada. Kalau ada payung hukum, kita bisa bergerak. Kita bisa lakukan sesuatu kepada aplikasi. Dan saya yakin, aplikator tidak akan semena-mena mengeluarkan kebijakan. Jadi sudah cukup untuk 10 tahun lebih ini. Maka berikan payung hukum kepada kami. Terima kasih.